Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Farmasi, kelompok 2 ingin membahas tentang perakitan produk. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya Enji Anjariku Rahman. Perkenalkan, nama saya Eva Novitasari. Perkenalkan, nama saya Nuriska Walia. Perkenalkan, nama saya Tuka Natasha. Perkenalkan, saya Wafik Siska Damayan. Perkenalkan, nama saya Asrid Sia Oktaviani Susanto. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang perakitan produk. Pengertiannya, perakitan produk adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Selanjutnya, prinsip perakitan produk. Prinsip perakitan produk dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Yang kedua, proses pengencangan. Yang ketiga, proses inspeksi dan pengujian fungsional. Yang keempat, pemberian nama atau label. Yang kelima, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk. Yang keenam, pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum merakit yaitu yang pertama, jenis bahan dari komponen yang akan dirakit. Yang kedua, tenaga yang dibutuhkan dalam proses merakit. Yang ketiga, pemilihan penguatan toleransi. Yang keempat, ergonomis atau nilai guna atau fungsi pakai. Yang kelima, kesadaran pengguna. Yang keenam, finishing atau polesan akhir terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya, metode perakitan. 1. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. A. Metode kasket, perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan, riveting atau veiling. Contohnya, perangkat penembak paku. B. Metode keseimbangan, proses perakitan atau penyambungan suatu komponen di mana proses tersebut dilakukan dengan menggunakan spot welding. Contohnya, pada penyambungan plat tikis di industri mobil, kereta api, dan pesawat terbang. C. Metode bongkar pasang, proses perakitan atau penyambungan suatu komponen di mana proses tersebut menggunakan sambungan mur atau baut. Tujuannya 1. Memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. 2. Memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. 3. Memudahkan dalam proses pekerjaan. 4. Konstruksi menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, 2. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan. Perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukuran tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan di sini ada 9. Pertama, jenis bahan-bahan yang akan dirakit atau digabungkan. 2. Kekuatan yang akan dibutuhkan dalam konstruksi suatu perakitan. 3. Ketepatan dalam memilih metode perakitan. 4. Ketepatan dalam memilih metode penguatan jenis bahan. 5. Peralatan digunakan dalam melakukan perakitan. 6. Toleransi yang diinginkan dalam melakukan suatu perakitan. 7. Keindahan bentuk suatu barang. 8. Perakitan yang sesuai dengan kenyamanan pengguna. 9. Finishing.
Selanjutnya, prosedur perakitan. Prosedur dalam perakitan suatu barang ada 3. Yang pertama, persiapan, yaitu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan perakitan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu menentukan cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan perakitan barang dan memeriksa posisi komponen dari suatu barang. Yang ketiga, penyelesaian, yaitu pemeriksaan visual untuk menyesuaikan barang dengan gambar. Selanjutnya, sistem perakitan. Pada umumnya ada 2 jenis. Yang pertama ada perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Jenis produk dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada produk tunggal, perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri, perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Metode keseimbangan lintasan yaitu 1. Metode bobot posisi. Metode ini merupakan gabungan antara metode Larges, Candidat rule, dan metode Kilbride and Waster. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi atau ranked positional weight, dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. 2. Metode pendekatan wilayah, yaitu metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Helgesian, Birney, atau metode bobot posisi, Mensur, dan Kilbride and Waster. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada proses yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. 3. Metode Larges Candidate Rule. Metode Larges Candidate Rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. 4. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan: A. COMSOL ataupun Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines. B. CALP Computer Assembly Line Balancing. C. Alpaca Assembly Line Planning and Control. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi tentang perakitan produk dari kami. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kalimat, mohon dimaafkan. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya mau menampilkan sebuah video.